Malam ini, saya akan ngajakin teman-teman sigar lover untuk review sigar produknya Bin Sigar yang nama produknya itu dari nama daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Master Sigar dan sigar-sigar lover yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel saya, Randa Saputra, channelnya tempat kita belajar bareng tentang sigar. Oke, kemarin kita sudah nge-review produknya Bin Sigar, classy, produk yang paling berkelas menurut saya sih untuk tampilan desain packagingnya. Nah, malam ini saya akan mengajakin teman-teman sigar lover untuk mengulas salah satu produknya Bin Sigar yang punya nama daerah. Bin Sigar itu punya dua produk yang dia menggunakan nama daerah. Yang satu Jember Sigar dan yang satu lagi Maumere. Nah, malam ini kita akan nge-review sigarnya Maumere. Kenapa saya pilih Maumere? Karena ini salah satu bentuk empati saya atas kejadian yang baru menimpa saudara-saudara kita di Maumere, kejadian gempa. Kita doakan bersama-sama untuk saudara-saudara kita di sana diberikan keselamatan, dan juga saya mengucapkan turut berduka cita juga kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Semoga cepat kembali pulih keadaan di sana, dan kita doakan juga yang meninggal diberikan tempat yang terbaik, dan juga buat keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahannya. Kita doakan bersama-sama semoga keluarga kita, saudara kita, buat teman-teman sigar lover yang ada di Lumajang turut berduka cita. Semoga kembali pulih seperti biasa. Saya berdoa selalu yang terbaik buat teman-teman sigar lover di Lumajang. Oke, kita akan bahas produk Maumere dari Bin Sigar. Kalau kita melihat dari geografinya ya, Maumere itu kan terletak di Nusa Tenggara Timur kalau nggak salah ya. Nah, ini nggak tahu nih kenapa Bin Sigar itu memilih nama Maumere. Kalau Jember kan mungkin karena lokasinya ataupun tempatnya Bin Sigar itu kan ada di Jember, kebunnya juga ada di Jember, karena itu dia memilih nama Jember Sigar ya. Tapi kalau Maumere ini saya belum tahu alasannya kenapa dia menggunakan nama Maumere. Tapi nanti saya akan konfirmasi juga ke Pak Imam, karena kemarin saya juga sempat kontak-kontakan sama Pak Imam dan akan mengagendakan jadwal kita buat ngobrol. Tungguin aja nanti. Oke, nanti kita juga akan bahas dari awal seperti biasa. Akan saya bahas dari packagingnya, dari tampilannya, dari konstruksinya, terus dari ukurannya juga, sampai ke rasanya kita akan bahas bareng-bareng biar teman-teman sigar lover juga akan tahu gimana rasanya dari sigar ini. Tapi balik lagi ya, disclaimer, ini subjektif, ini penilaian subjektif. Teman-teman mungkin nanti punya penilaian lain, punya ulasan lain, monggo nanti silahkan komen dan bisa sharing di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe, klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi updatean video baru dari saya. Kita bahas dulu pertama dari packagingnya. Oke, teman-teman sigar lover, kita bahas dari packagingnya. Walaupun memang hari ini saya cuma beli yang satu stick, jadi nggak ada packaging yang istimewa untuk satu sticknya. Cuman sebenarnya Maumere Sigar ini sebenarnya dulu pernah dikemas dalam tub ataupun tabung seperti Grand Sigaro, seperti Don Agusto, seperti Sakera, dan seperti sigar-sigar produknya Bin Sigar yang dikemas dalam bentuk tub. Cuman sekarang sudah nggak diproduksi lagi, nggak tahu tuh kenapa alasannya, kenapa nggak diproduksi. Padahal menurut saya packaging tub untuk satu single stick itu sangat bagus banget, karena satu, efisien dan efektif kalau kita bawa kemana-mana tanpa harus membawa package ataupun tanpa harus membawa pack ataupun tas, itu udah aman banget. Jadi untuk packagingnya dia ada dua versi. Pertama wooden box ataupun box kayu dengan isi 10 stick sigar dengan harga 530.000. Nah, untuk yang packaging kedua itu dengan pack kertas biasa dengan isi 5 stick sigar dengan harga 250.000. Nah, untuk satu batangnya ini harganya 55.000 teman-teman sigar lover. Jadi kalau untuk satu batangnya tuh nggak ada packaging yang istimewa sih. Sama kayak El Bomba dia jadinya. Tapi untuk wooden boxnya bagus juga buat koleksi menurut saya. Nah, itu tadi dari packagingnya. Terus kita lanjut ke bahan-bahan yang digunakannya. Oke, sigar lover, seperti biasa, saya juga masih penasaran untuk bahan yang digunakannya dari produknya Bin Sigar ini. Tapi kalau dari spesifikasi yang tertera di atas kertas itu, dia menggunakan bahan-bahan dari Havana Seed atau yang bisa saya bilang seperti di konten-konten saya sebelumnya. Tapi nanti tetap saya akan konfirmasi apakah semua bahan yang digunakan di produk-produknya Bin Sigar itu pure menggunakan Havana Seed ya. Jadi kalau untuk bahan kita skip aja, nggak usah panjang-panjang, kita langsung masuk ke konstruksi sigarnya. Oke, sigar lover. Nah,
kita masuk ke konstruksi sigarnya. Ini nggak tahu ya saya, sorry ya, nggak tahu ini karena saya dapat sigar yang mungkin sudah ke aging lama ataupun sudah kesimpan lama, jadi dari wrappernya itu kusut dia, jadi nggak rapi gitu wrappernya. Jadi bisa dilihat dari sini ya. Nih, wrappernya kusut, nggak enak dipandang sih, sama ada sedikit bercak hitam tapi nggak banyak. Untuk bersih atau tidaknya ini bersih, nggak terlalu kotor. Bahkan ini bersih, lebih bersih daripada sigar-sigarnya Bin Sigar yang pernah saya review. Cuman sayangnya dia kusut aja, nggak rapi gitu. Terus kalau dari konstruksi bodinya pun ini nggak terlalu padat ya bisa dikatakan medium lah, dan di bagian sininya juga lumayan lembut, dan mungkin ini drawnya juga akan enak ini. Terus kalau dari ringnya, nah ini ringnya tuh sama kayak ringnya Boslak kalau teman-teman pernah nyobain Boslak ya. Jadi dia di sini ada tulisan Maumere-nya, terus di bawahnya tuh ada New Fantasy Cigar, terus ada aksen bendera merah putih, dan tetap aksen-aksen emasnya tuh masih tetap dipertahankan oleh Bin Sigar ya di setiap produknya itu ya. Terus ini ada kayak badge-nya itu, bentuknya itu. Kalau dari band sih lumayan lah ya, nggak terlalu eksklusif banget, tapi ya lumayan karena ada bendera merah putihnya jadi terlihat keren sih. Itu dari bandnya. Kalau dari konstruksi secara keseluruhan ini oke, cuman kurangnya di wrappernya aja. Wrappernya ini terlalu kusut menurut saya sih. Setelah itu kita akan lanjut ke sigar size-nya ataupun ukuran sigarnya. Kita lanjut ke sigar size-nya. Kalau dari shape, dia sama seperti shape-shape sigar pada umumnya, yaitu parejo dengan tumpul di bagian atas. Dan untuk vitolanya dia half corona. Nah, kebetulan Maumere itu juga sebenarnya ada ukuran vitola yang corona juga, cuman susah banget sekarang nyarinya. Jadi yang masih banyak beredaran di pasaran itu kebanyakan adalah half corona dengan ring gauge-nya itu 44 atau sekitar 17,5 mm, dengan lengthnya, sigar lengthnya, panjangnya itu 127 mm atau 12,7 cm. Ukurannya nggak terlalu besar, ring gauge-nya nggak terlalu besar, dengan panjang yang cukup lumayan panjang. Terus untuk di tangan tuh, kalau menurut saya ini terlalu kecil ya, jadi kayak kecil banget kalau kita pegang. Tapi kalau untuk temen-temen cigar lover yang suka dengan ring gauge yang kecil, dengan ring gauge di bawah 50, ini bisa jadi rekomendasi juga karena lumayan nyaman. Cuman bagi saya sih agak terlalu kecil aja, tapi oke aja nih kalau dari ukuran oke sih. Panjangnya pun juga lumayan ini. Saya prediksikan mungkin sekitar 45 menit sampai 50 menit untuk mengkonsumsi satu batang Maumere Bin Sigar. Oke, itu tadi dari konstruksinya, packagingnya, dan juga dari bahan-bahannya, dan juga dari sigar size-nya. Kita akan treatment seperti biasa, men-treatment sigarnya dari awal, dari kita cium, kita puffing, pre-light, terus langsung kita cium aroma dari asap tembakaunya, baru nanti kita rasakan. Oke, kita akan treatment dulu dari pertama, yaitu kita akan cium sigarnya. Kalau dari aromanya nggak jauh beda dengan produk-produk sigarnya Bin Sigar pada umumnya. Lebih ke aroma teh, ada aroma salty, asin-asinnya juga. Terus ada aroma woody-nya, aroma kayu-kayunya gitu. Tapi kalau dari aroma sih keseluruhan hampir sama sih. Nah, di sini kuat banget aroma teh karena memang di potongan sigarnya ini strong banget baunya. Di sini agak sedikit aroma woody. Hampir secara keseluruhan aroma itu rata tuh, dari pangkal, dari footnya sampai body dan headnya tuh aromanya rata. Nggak sama kayak classy kemarin. Kalau classy kemarin kan aromanya semakin naik ke head itu semakin turun dia. Nah, ini rata. Di sini kuat, di sini juga kuat, tapi tipis-tipis. Di sini ada aroma woody-nya tipis, dan ada aroma-aroma asin gitu ya. Gak ada aroma spicy, rempah-rempah gitu. Yang enak itu aroma wangi teh gitu ya, dan aroma-aroma tembakau pada umumnya. Nah, apakah rasanya dari Maumere ini sama? Kita nggak tahu. Apakah sama dengan Don Agusto atau juga sama dengan Sakera atau sama dengan El Bomba nantinya ya. Kita akan coba. Sebelum kita coba, kita akan pancer dulu. Kita akan bolongi dulu capnya seperti biasa biar kita bisa pre-light sebelum kita bakar sigarnya nanti ya. Oke, kita punch dulu dia. Sudah kita bolongi, sudah kita punch, kita coba pre-light dulu sebelum kita burning. Kita coba rasain dulu rasa sebelum kita burning ya. Rasa apa yang paling menonjol sebelum di burning. Kalau untuk draw, ini menurut saya sih drawnya untuk ukuran half corona dengan ring gauge 44 kok lumayan berat ya. Padahal dari konstruksi bodinya nggak terlalu padat, tapi ini lumayan berat. Nah, nggak tahu nih nanti ketika di burning apakah seberat dengan sebelum kita burning ya, belum tahu nih. Kalau tapi untuk taste, untuk di awal itu nggak terlalu kuat aroma, taste
tehnya, malah lebih ke taste woody, kayu-kayuan gitu ya. Ada sedikit rasa-rasa kayak jahe gitu juga, rasa-rasa jahe gitu. Sedikit ada rasa kapulaga juga, tapi nggak terlalu kuat. Draw-nya yang saya kurang ini ya, kurang lumayan berat nih ya. Tapi nggak tahu nanti burningnya bagus atau enggak, nanti efek asapnya bagus apa enggak ketika kita burning nanti kita belum tahu nih. Ada sedikit rasa coklat, ada sedikit rasa-rasa manis coklat sih. Saya sekelebatan itu ya, nggak terlalu kuat tapi sedikit rasa coklat yang melapisi rasa woody-nya gitu ya. Yuk kita bakar dulu dan kita cium aromanya nanti ya. Aroma peppery-nya, aroma spicy-nya kuat banget, dan juga ada sedikit aroma-aroma ini ya, herbs gitu ya, rempah-rempah gitu, kayak merica gitu aromanya. Wah, ini spicy banget aromanya. Dan aroma woody gitu juga, kayu-kayuan kayak itu, aroma kayu-kayu kering gitu juga ya, kayak ranting kering gitu. Dan cukup strong tuh aroma woody dan spicy-nya, temen-temen cigar lover. Nggak ada aroma teh yang kuat yang seperti biasa kalau dicium pertama kali itu, nggak ada aroma teh yang kuat. Tadi saya ngerasain ada rasa coklat, malah nggak muncul rasa coklatnya. Kalau dari aroma sih standar tapi tidak terlalu nyegrak banget. Aromanya masih acceptable juga untuk kita rasakan sebelum kita burning ya. Artinya spicy-nya juga oke, masih standar, nggak terlalu nyegrak banget. Woody-nya juga nikmat banget, rasa-rasa kayu-kayu kering gitu. Dan ada sedikit rasa-rasa asin gitu ya, aroma-aroma garam gitu ya, aroma-aroma asin gitu ya. Tapi nggak terlalu kuat. Yuk, gak usah lama-lama, let's burning this cigar. Draw lumayan sedikit berat, nggak seringan classy kemarin, dan juga nggak seringan El Bomba juga. Ini hampir sama kayak Sakera kemarin untuk drawnya ya, nggak terlalu ringan, tapi masih oke, masih bisa kita nikmatin. Karena kan ada juga tuh yang berat banget itu, yang kadang-kadang burningnya bagus, kita hisap itu lama banget keluar asapnya. Kalau ini masih aman, efek asapnya pun untuk pertama kali kita sedot itu lumayan banyak, lumayan bagus, lumayan tebel. First impression, rasa pertama yang muncul ada rasa-rasa daun-daunan gitu ya, floral gitu, daun-daun pepaya, daun jambu gitu, bitter seperti itu. Malah gak ada rasa woody-nya dan juga gak ada rasa asinnya, malah kuat rasa bitternya ya. Sama kayak si Gane Classy kemarin, rasanya muncul pertama kali ada rasa bitter gitu. Tapi belum tahu nanti munculnya rasa apa lagi ketika mulai perjalanannya mendekati bagian body nanti. Dan juga konstruksi rasanya juga lumayan mild, dia nggak medium. Jadi ketika teman-teman, seperti biasa saya bilang, ketika teman-teman nggak sengaja ke isep, nggak sengaja ke inhale, ini masih aman, masih soft banget rasanya, ini masih oke banget. Nah, buat teman-teman cigar lover yang pengen nyobain cigar yang soft, ini juga bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang baru beralih dari sigaret atau rokok ke cigar atau cerutu. Ini bisa jadi rekomendasi karena ini untuk sekelas long filler ataupun sekelas premium cigar, ini soft banget rasanya, ringan banget. Cuman ya itu tadi, rasanya diawali dengan rasa floral, daun-daunan, bitter gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak suka dengan cigar yang rasa bitter, mungkin bisa beralih ke cigar-cigar yang lebih manis kayak Drupadi Krishna, itu juga lebih soft tapi juga lebih manis gitu. Tapi kalau teman-teman mencari cigar yang rasanya bitter dan floral gitu ya, ini bisa jadi rekomendasi. Ini enak banget, soft banget rasanya. Efek burningnya bagus, efek asapnya bagus. Cuman ya itu tadi ya, draw-nya yang agak kurang enak jadinya. Jadi perlu effort sedikit untuk kita nyedot, harus ada power sedikit kalau kita mau ngepuffnya ya. Tapi ketika kita keluarkan power sedikit, itu asapnya udah lumayan banyak. Kekurangan draw-nya ditutupi dengan efek burning dan efek asapnya yang bagus banget. Mungkin karena ini juga daunnya juga lumayan kering ya menurut saya sih. Jadi burningnya pun juga bagus. Kalau ini oily ataupun ini basah, ini akan kewalahan kita akan ngisapnya. Untungnya ini kering ya, Dan juga ketika kita hisap, efek burningnya itu juga menutupi wrappernya yang kusut, jadi kita nggak ngebayangi wrappernya kusut lagi. Ini nikmat banget sih sebenarnya untuk efek burning dan efek asapnya, ini nikmat banget. Dan juga ada sedikit rasa-rasa gas, rasa smoky gas gitu ya. Jadi rasa-rasa gas yang kuat banget yang keluar dari efek burning sigarnya itu, jadi agak sedikit pahit di kerongkongan jadi rasanya gitu ya. Ini soft banget rasanya, mild banget rasanya, masih acceptable kalau teman-teman nggak sengaja ke inhale. Terus sama dia ketika kita puff pelan-pelan gitu ya, awal puff itu kita ngerasain ada sedikit rasa asin di ujung-ujung lidah gitu ya, rasa-rasa salty, garam gitu. Cuman rasa asinnya tiba-tiba hilang ketika asapnya sudah berkumpul di mulut. Artinya kalau ketika teman-teman kumpulkan asapnya di mulut, asinnya tuh hilang. Apalagi ketika teman-teman exhale keluar tuh malah nggak ada rasa asin. Tapi first taste-nya ataupun taste pertama yang masuk ke
mulut teman-teman ke lidah teman-teman itu adalah rasa asin. Nah, ketika aftertaste-nya keluar, rasanya itu adalah rasa bitter, rasa floral, rasa daun-daunan gitu ya. Sama ada sedikit rasa-rasa udinya. Nggak ada rasa teh, nggak ada rasa gurih, nggak ada rasa manisnya sama sekali teman-teman cigar lover. Dan ini juga nggak cocok menurut saya di pairing dengan kopi, karena rasa bitter floral itu ketemu dengan rasa kopi yang cukup juga pahit, jadi tabrakan rasanya. Nah, mungkin teman-teman bisa cari minuman-minuman yang lain yang lebih seger, lebih punya rasa acidity yang lumayan tinggi, ataupun rasa manis yang seger-seger gitu ya, supaya balance rasanya. Mulai muncul rasa spicy-nya, di bagian ini mulai muncul rasa spicy-nya teman-teman, rasa-rasa rempah-rempah gitu ya, rasa-rasa merica, rasa-rasa jahe gitu ya, agak sedikit pedas di mulut. Di tenggorokan tuh kerasa kayak pedas gitu ya, rasa-rasa kayak jahe, kayak merica gitu rasanya. Cuman nggak terlalu ganggu rasanya, jadi masih balance dengan rasa bitter dan floralnya masih balance. Jadi balance dengan rasa spicy, floral, bitternya itu masih seimbang lah rasanya. Untuk rasa overall dia hampir sama. Untuk pertama ya, untuk bagian pertama nih overall dia hampir sama kayak Don Agusto, Sakera, dan juga hampir sama kayak Classy kemarin ya. Tetap untuk perjalanan sampai segini ya, sampai mendekati pertengahan food, rasa sampai detik ini masih yang juara adalah El Bomba. Kalau untuk draw tetap ya kita bisa bilang El Bomba juga karena ukurannya besar, tapi kalau secara di atas kertas sih memang Classy juaranya. Nah, ini kalau untuk draw kurang menurut saya, tapi burningnya bagus, makanya dalam waktu 15 menit sudah masuk ke pertengahan food ataupun mendekati food akhir. Ini lumayan cepat burningnya, cuman drawnya aja yang agak berat menurut saya sih, agak perlu effort dan perlu power teman-teman untuk ngisepnya. Tapi ya masih aman-aman dan nyaman aja sebenarnya. Masuk ke bagian ini, rasa asinnya mulai perlahan-lahan mendominasi, mulai muncul lagi. Kalau tadi saya bilang di bagian food itu rasa asinnya ketika kita puff aja. Nah, ini ketika kita rasakan di dalam asapnya tuh asinnya mulai muncul, asin-asin garam gitu ya, mulai muncul, mulai keluar, mulai kuat juga. Apalagi ketika kita exhale, kita keluarkan tuh di bagian ujung-ujung lidah itu kerasa banget asinnya. Ini kuat banget asinnya. Bitternya pun perlahan-lahan tertutupi dengan rasa asinnya. Malah rasa asinnya mendominasi perlahan-lahan ini. Ya, sudah 25 menit, sudah masuk ke bagian body, dia body awal. Di bagian body ini drawnya udah mulai lumayan enak, cuman efek yang dimunculkan adalah agak sedikit panas, efek burningnya. Ini nggak tahu nih, produknya Bin Cigar biasanya di pertengahan body itu sudah mulai kerasa panas dia efek burningnya. Cuman di sini efek burning dan efek asapnya makin bagus banget. Efek asap yang dihasilkan tebal banget, bold banget. Rasa yang dikeluarkan tuh taste, bitternya mulai muncul lagi, dan rasa asinnya juga semakin kuat. Spicy-nya malah menurun. Rasa pedesnya, rasa rempah-rempahnya, rasa kayak merica, rasa kayak jahenya malah menurun. Ini malah yang makin kuat adalah rasa asinnya, teman-teman cigar lover. Cuman ada tambahan sedikit rasa yang menurut saya sih kurang enak ya. Rasa smoky, rasa gas itu yang kuat banget di kerongkongan itu, jadinya agak sedikit mengganggu sih. Efek panas, efek burning yang panas ditambah dengan ada sedikit rasa gas. Teman-teman tahu ya rasa gas ya. Teman-teman kalau punya korek gas tuh dicium aja. Nah, rasanya tuh kayak gitu tuh, ada rasa-rasa gas gitu ya. Saya mau ngulik lagi, itu karena korek ataupun karena memang dari tembakaunya juga masih ada gasnya yang belum keluar atau gimana, saya juga belum tahu. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di kolom komentar nantinya, biar kita bisa diskusi dan belajar bareng gitu. Itu kan 25 menit dengan jeda waktu sekitar 15 detik. Ini masuk ke bagian body udah lumayan lumayan cepet lah ya, nggak terlalu lama gitu loh. Jadi bisa dikatakan ini juga untuk teman-teman nongkrong masih oke banget nih, masih enak banget, masih nyaman gitu ya untuk konsumsi waktunya, nggak terlalu panjang gitu loh. Dan rekomendasi buat teman-teman yang nggak punya waktu panjang ketika pengen nyigar nih, bisa juga jadi rekomendasi buat teman-teman. Sampai sekarang rasa pahitnya tuh masih nempel banget di lidah, rasa floral, daun-daunan gitu masih nempel banget di pangkal lidah dulu ya, di pangkal lidah dekat kerongkongan gitu. Teman bisa cobain nanti, bisa merasakan gimana rasanya gitu ya. Mulai muncul aroma earthy yang perlahan-lahan muncul, aroma-aroma tanah lembab itu di bagian pertengahan body ini. Jadi aroma earthy dan aroma-aroma dedaunan gitu, jadi bercampur-campur dia. Dan menurut saya nggak sinkron banget, nggak asik ketemunya rasa bitter, rasa salty, asin itu ketemu dengan aroma earthy itu kayaknya kurang enak aja. Kecuali kalau dia ada rasa manis tuh mungkin aman-aman aja gitu loh. Paling enak nih kalau muncul aroma nati, kalau muncul aroma kacang, ini enak banget sebenarnya. Aroma kacang kayak kacang almond, kacang
sunrise gitu ya, malah enak banget nih, tapi malah muncul aroma earthy, artinya aroma tanah lembab. Atau mungkin karena dia menggunakan daun bagian volado ya, ataupun daun bagian bawah, jadi mungkin dia menyerap aroma tanah, mungkin bisa jadi ya, bisa jadi, nggak tahu nih. Dan asinnya kuat banget, rasa salty, rasa asinnya kuat banget. Sudah mendekati body akhir, wah ini bahaya nih, wrappernya udah mulai pecah. Mungkin karena dia kering banget, jadi wrappernya udah mulai pecah-pecah di bagian akhir ini. Di bagian mendekati body akhir, drawnya makin oke, cuman rasanya cenderung menurun, teman-teman cigar lover. Rasanya cenderung flat, jadi nggak sekuat ataupun sebold, se-strong di bagian foot dan bagian body pertengahan tadi. Artinya rasa bitter, rasa salty, rasa asinnya itu nggak terlalu kuat lagi. Di bagian ini lebih cenderung flat, artinya rasanya lebih standar aja, kayak rasa-rasa sigar, rasa tembakau pada umumnya gitu ya. Rasa smoky, rasa gasnya gitu juga semakin agak mendominasi di bagian ini. Jadi rasa spicy, rasa bitter, rasa salty, garam-garam, asin itu menurun, malah rasa gas-gas gitu ya. Rasa aroma gas itu yang makin kuat di bagian body mendekati bagian head ini ya. Jadi agak sedikit kurang nyaman kita menikmatinya sih. Tapi overall untuk drawnya semakin baik, burningnya juga semakin oke, dan efek asap yang dihasilkan juga semakin oke menurut saya. 45 menit sudah masuk ke bagian head dan sudah mulai strong lagi rasanya, bitternya mulai kuat lagi, asinnya mulai kuat lagi, dan spicy-nya semakin kuat lagi teman-teman cigar lover di bagian head ini ya. Nah, saya rekomendasikan buat teman-teman untuk memberikan jeda waktu yang cukup lama, sekitar 25 ataupun 30 detik untuk mengkontrol rasa bitternya ketika teman-teman nge-puff ya. Karena kalau teman-teman kasih jeda yang cukup dekat, 10 detik atau 15 detik, nanti akan sedikit bold rasa bitternya di bagian lidah dan akan sedikit mengganggu rasanya. Nah, supaya untuk mengantisipasi itu, teman-teman kasih jeda yang cukup lama ya, 25 detik ataupun 30 detik. Jadi biar nyaman lagi teman-teman nge-puffnya gitu ya. Dan usahakan jangan di pairing dengan kopi. Cari minuman lain yang sedikit lebih asam dan manis supaya lebih netral rasanya. Di bagian head juga draw, burning, dan juga efek asap yang dihasilkan juga lumayan bagus, baik banget menurut saya ya. Ini oke banget, nyaman banget ketika kita nge-puff. Di bagian ini juga perubahan rasanya cepet banget. Dari yang strong kembali yang normal, flat lagi, terus nanti strong lagi, ini kembali lagi ke flat lagi. Jadi konstruksi rasanya di bagian head ini cepet banget berubah. Tapi untuk rasa tetap stabil di rasa bitter, rasa asin, dan rasa spicy. Cuman perubahannya aja yang lumayan cepat. Dan ini sayang sekali nih, wrappernya kayaknya mau copot karena ini kering banget. Di bagian ini rasa bitternya terkontrol lagi, lebih terkontrol. Bahkan saya nggak ngasih jeda yang cukup panjang, saya kasih jeda tadi sekitar 10 detik, 15 detik. Bitternya terkontrol dengan baik. Maksudnya rasa bitternya nggak terlalu strong, tapi rasa asinnya yang lumayan strong di sini. Jadi agak sedikit kerasa di ujung-ujung lidah itu rasa asin gitu ya. Tapi tetap saya bilang, teman-teman kontrol untuk jeda puffingnya ya. Jadi biar nggak terlalu strong banget di mulut rasanya gitu. Bener-bener nyaman banget kita ngisapnya. Nggak ada efek panas yang dihasilkan di sini. Bahkan saya power untuk nge-puff ini powerful banget, tapi nggak kerasa panas di sini. Jujur nggak tahu kenapa. Karena mungkin bagian di sini juga agak sedikit padat ya. Jadi dia memfilter rasa panasnya di bagian-bagian ini gitu. Dan rigidnya nggak terlalu besar. Jadi efek burningnya juga nggak terlalu powerful keluar di bagian ini ya. Tetap panas, cuman nggak panas banget gitu ya. Nggak panas kayak El Bomba kemarin dan juga nggak kayak Classy kemarin. Ini masih terkontrol panasnya. Di bagian ini rasanya mulai flat banget. Rasa standar tembakau, rasa standarnya sigar gitu ya. Nggak ada rasa yang mendominasi, bitternya menurun. Terus juga rasa-rasa salty, rasa garamnya juga menurun. Aromanya pun juga standar, nggak ada aroma yang mendominasi, aroma tembakau pada umumnya. Nggak ada yang mengejutkan di akhirnya. Saya mengharapkan ada kejutan di akhir gitu, kayak ada rasa tiba-tiba ada rasa manis ataupun rasa asam buah-buahan kayak berry ataupun anggur gitu, tapi nggak ada rasa yang muncul lagi di sini. Ini rasa yang standar, flat, rasa tembakau pada umumnya ya. 55 menit untuk sebatang Maumere Bean Cigar, kita mengkonsumsinya dengan jeda waktu sekitar 10-15 detik. Hisapan terakhir. Habis. Nanti kita akan ulas kesimpulan, kelebihan, dan kekurangannya. Oke teman-teman cigar lover, itu tadi Maumere New Fantasy Cigar dari Bean Cigar, salah satu dari dua produknya Bean Cigar yang menggunakan nama daerah, yang nanti setelah ini kita akan bahas dan ulas juga salah satu cigarnya juga Bean Cigar, yaitu Jember Cigar. Tadi kita mengkonsumsinya sekitar 55 menit dengan jeda waktu antara 10-15 detik, jeda waktu yang cukup pendek, dan waktu konsumsi yang juga lumayan tidak terlalu lama menurut saya
saya sih 55 menit tuh waktu standar untuk kita konsumsi gitu ya. Secara keseluruhan rasa hampir sama dengan rasanya Classy, Don Agusto, dan Sakera. Rasa bin sigar pada umumnya, rasa bitter, rasa spicy, rasa-rasa garam dengan aroma-aroma sedikit aroma tanah basah gitu ya, dan aroma-aroma woody kayak kayu-kayu kering gitu, sama sedikit ada rasa-rasa gas tadi di perjalanan rasanya itu ya, rasa-rasa gas, rasa smoky gitu ya. Drawnya memang cukup berat, tapi burningnya oke banget. Burningnya menutupi drawnya yang agak sedikit berat ya. Jadi asap yang dihasilkan pun juga lumayan masih banyak gitu ya, karena efek burningnya yang juga cukup oke menurut saya. Secara kesimpulan itu, nanti kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dulu dari kelebihannya. Oke cigar lover, untuk kelebihannya dulu. Kelebihan pertamanya adalah burningnya, efek asapnya yang bagus banget. Menurut saya ini bagus banget. Jadi menutupi drawnya yang bisa saya katakan drawnya cukup berat, tapi asap yang dihasilkan lumayan bagus. Jadi kita enjoy, kita menikmatinya. Jadi nggak terlalu powerful, kita harus nyedotnya nggak terlalu effort banget. Effortless lah bahasanya itu, kalau kita nyedotnya nggak terlalu harus ngeluarin kekuatan untuk nyedotnya gitu ya. Itu kelebihannya. Yang kedua, kelebihan kedua adalah konstruksi rasanya dari bagian head, dari bagian foot sampai bagian head itu acceptable banget, mild banget, light banget, soft banget. Jadi ketika temen-temen nggak sengaja inhale ataupun ketika ngobrol temen-temen nggak sengaja kesedot ke bagian tenggorokan tuh masih aman, masih acceptable. Aman juga untuk temen-temen yang baru beralih dari rokok ke cerutu, itu masih aman. Saya rekomendasikan ke temen-temen untuk mencoba ini. Terus kelebihan yang ketiga adalah dia tidak panas ketika kita hisap. Jadi masuk ke bagian-bagian head, walaupun di bagian body itu agak sedikit kerasa panas, tapi nggak panas banget. Masuk ke bagian head sampai akhir itu rasa panasnya nggak muncul, jadi nggak mengganggu ketika kita hisap gitu loh. Dengan draw yang baik, dengan efek burning yang baik, efek asap yang baik, dan panasnya nggak terlalu panas, jadi kita nyaman nyedotnya. Itu kelebihannya teman-teman cigar lover. Kita akan masuk nanti setelah ini ke kekurangannya. Untuk kekurangannya adalah ini balik lagi ya, disclaimer, ini subjektif penilaian saya. Teman-teman mungkin punya penilaian lain, bisa nanti share juga di kolom komentar, bisa diskusi bareng-bareng, kita bisa bahas bareng-bareng buat nambah ilmu bareng-bareng. Kekurangannya cuma dari rasa sih. Menurut saya sih rasanya terlalu cenderung flat, di rasa bitter, rasa spicy, dan rasa salty, artinya rasa cigar pada umumnya. Nggak ada rasa-rasa yang mendominasi, artinya nggak ada kombinasi rasanya seperti ada di El Bomba menurut saya. Jadi bisa disimpulkan untuk rasa, sampai saat ini, sampai detik ini El Bomba masih juaranya. Tapi kalau untuk daily cigar ini masih oke banget, masih aman banget. Ketika kita nongkrong masih oke banget. Ya itu tadi kekurangannya cukup di rasanya aja sih yang kurang, gak ada kekurangannya. Overall ini oke. Terus untuk poin, saya bisa kasih poin ini 7 karena tadi kelebihannya cukup banyak, yaitu kelebihannya dari draw burning dan juga efek asapnya, dan juga rasa konstruksi rasanya juga yang lumayan soft. Jadi saya kasih nilai 7. Disclaimer ya, ini subjektif ya teman-teman cigar lover. Oke, itu tadi ulasan dari review saya. Review dari produknya Bin Cigar yang ke-5 kalau nggak salah ya. Dari Don Agusto pertama, terus masuk ke Sakera, terus masuk ke El Bomba dan Classy, dan ini Maumere. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih master-master cigar dan cigar-cigar lover yang sudah dukung channel saya dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang selalu dukung saya, selalu support saya, selalu komen di kolom komentar, berdiskusi bareng, ajak teman-teman lain supaya bisa teman-teman lain belajar bareng dengan kita, belajar bareng bersama tentang cigar, supaya mereka juga tahu tentang dunia cigar ini. Pesan saya satu lagi, selalu dukung produk-produk cigar dalam negeri, cigar lokal, supaya cigar lokal itu semakin mendunia, semakin dikenal banyak orang, dan semakin digemari oleh banyak orang. Dan jangan lupa, buat teman-teman yang belum berumur 18 tahun, skip dulu videonya, dan buat teman-teman juga yang nggak suka dengan produk-produk yang berkaitan dengan tembakau, juga boleh skip videonya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.